Malam itu ayahku membanting pintu di depanmu aku sebanyak 47 kali. Ibu duduk di kursi beludru mewahnya, menghitung setiap benturan keras seperti sedang mencatat skor dalam permainan aneh yang hanya dia mengerti. Tetangga di kawasan Pondok Indah hanya mendengar suara samar melalui dinding tebal rumah mewah kami. Mereka pasti mengira kami sedang memindahkan furniture. Kalau saja mereka tahu kebenaran di balik pagar putih rapi dan taman terawat yang sering muncul di majalah properti Jakarta. Malam itu aku akhirnya paham. Beberapa keluarga tidak hancur dengan teriakan dan pecahan kaca. Beberapa keluarga menghancurkanmu dengan presisi elegan seperti pintu yang terus ditutup berulang hingga kau lupa rasanya bernapas bebas. Namaku Rino Pratiwi dan sekarang aku 34 tahun. Tapi malam itu, malam spesifik saat pintu dibanting 47 kali, aku baru 28 tahun, cukup tua untuk tahu lebih baik, cukup muda untuk masih berharap ada perubahan. Aku berdiri di lorong rumah mewah orang tuaku di Pondok Indah, tangan menempel di pintu mahoni yang memisahkan aku dari ruang kerja ayah, merasakan setiap getaran di telapak tangan saat dia membanting lagi dan lagi. 43, panggil ibuku Lino dari ruang tamu dengan nada santai seperti sedang mengumumkan skor tenis. Hendro sayang, kau sudah mendekati rekormu. Pintu terbuka sedikit sehingga aku bisa melihat wajah ayahku, merah karena amarah terkendali, rahangnya mengeras sampai ototnya berkedut. Pak Hendro Pratiwi tidak pernah berteriak. Itu di bawah martabatnya. Dia telah menyempurnakan bentuk perang psikologis ini. Benturan pintu yang terukur, keheningan di antara setiap kali, cara dia membuat pintu biasa terasa seperti senjata. Kau mempermalukan aku, katanya dengan suara rendah dan tepat. Di depan tim akun Williamson. Kau mengerti apa yang telah kau lakukan? Apa yang kulakukan adalah mengusulkan strategi pemasaran digital yang bisa menghemat perusahaan 2 miliar rupiah per tahun. Klien menyukainya. Itu kesalahanku. Mengalahkan ayahku, bahkan secara tak sengaja, adalah dosa yang tak terampuni di rumah tangga Pratiwi. Bantingan K-44. Suara ibu mengambang seperti madu beracun. Aku ingin berteriak padanya, bertanya bagaimana seorang ibu bisa duduk di sana memperlakukan penghinaan putrinya seperti hiburan. Tapi aku sudah belajar lama bahwa Bu Lino Pratiwi memilih sisinya puluhan tahun sebelum aku lahir. Dia pelengkap sempurna untuk Hendro, dia meledak-ledak, Lino dingin seperti es. Dia menyapu pecahan dengan senyum yang tak pernah sampai ke matanya. Rumah itu sendiri seolah ikut berkomplot dalam sandiwara keluarga kami. Dari luar, itu sempurna arsitektur, rumah bergaya modern mewah dengan taman imajinatif, yang pernah dimuat di majalah properti Jakarta bulan lalu. Keluarga Pratiwi, warisan keunggulan, begitu judulnya. Fotografer memosisikan kami di tangga utama. Tangan ayah di bahuku seperti kebanggaan ayah. Tak ada yang melihat bagaimana jarinya menekan cukup kuat hingga meninggalkan memar di balik blazer desainernya. Kau harus minta maaf, kata Hendro, membuka pintu lagi. Besok pagi di depan seluruh dewan, kau jelaskan bahwa idemu prematur, belum diverifikasi, dan kau bicara di luar giliranmu, tapi angkonya bantingan K-45. Oh Hendro, kau sudah sangat dekat. Adikku Diko lewat di lorong, earbone di telinga, sama sekali tak tersentuh kekacauan. Di usia 25, dia belajar menavigasi keluarga kami dengan menjadi tak terlihat saat penting dan emas saat dihitung. Hendro tak pernah membanting pintu podo Diko. Diko adalah pewaris, yang tak bisa salah, sementara aku adalah kekecewaan permanen yang entah kenapa tak diizinkan pergi. Ironi sakitnya adalah aku bekerja lebih keras dari podo siapapun di Pratiwi Group. Paling awal masuk kantor, paling akhir pulang. Meja kerjaku penuh laporan dan proyeksi yang nanti Hendro presentasikan sebagai miliknya. Karyawan tahu. Aku lihat dari pandangan canggung mereka saat Hendro mengambil kredit strategiku.
Tapi siapa berani bicara? Pak Hendra Pratiwi menguasai separuh properti komersial kawasan elite Jakarta. Lawan dia, kau tak hanya kehilangan pekerjaan, kau kehilangan karier. Kau bahkan mendengarkan. Suara Hendra memotong pikiranku. Bantingan. 46, satu lagi, sayang. Aku memandang ayahku, benar-benar memandang. 62 tahun, rambut perak, wajah terhormat yang membuat orang langsung percaya. Dia membangun kerajaan dari wajah, suara, dan citra keluarga mandiri yang dirawat. Tapi aku lihat opo yang orang lain lewatkan. Getaran kecil di tangan kirinya saat kendali lepas. Coro moto kanannya berkedut saat ditantang. Warna merah khusus yang merayap di lehernya sebelum pembantingan pintu dimulai. Aku mendengarkan, kataku pelan. Dia menatapku lomo, dan aku lihat sesuatu berkedip di matanya. Bukan penyesalan. Hendra Pratiwi tak pernah menyesal. Itu perhitungan. Dia mengukur apakah aku sudah cukup hancur, apakah satu bantingan lagi akan membuatku benar-benar tunduk. Dia pegang gagang pintu, tarik ke belakang, dan hantamkan pukulan akhir dengan kekuatan sampai potret keluarga di dinding sebelah bergeser dari kaitannya. 47. Umumkan Lino dengan kemenangan. Rekor baru, kita harus rayakan. Dan saat itulah aku tahu, berdiri di lorong itu, telingaku berdenging dari dentuman kayu kebingkai, tawa ibuku menggema di rumah sempurna kami. Aku tak bisa bertahan lebih lama. Tapi yang lebih penting, aku tak hanya akan pergi. Mereka ambil 34 tahun hidupku, ubah aku jadi bayangan dalam ceritaku sendiri, buat aku ragu setiap pikiran, dan ragu setiap prestasi. Hendra dengan kekejaman terukur, Lino dengan penghitungan komplit, dan rumah ini sebagai monumen kebohongan indah keluarga kami. Tidak, saat aku pergi, aku pastikan semua orang tahu persis apa yang terjadi di balik pintu ini. Aku pastikan angka 47 berarti lebih dari sekadar kemenangan lain dalam permainan twisted orang tuaku. Aku pastikan itu menandai awal kehancuran mereka. Pembantingan pintu dimulai saat aku 7 tahun, bukan 47 kali waktu itu. Hendra masih menyempurnakan seninya. Dimulai dengan satu bantingan tegas saat aku bangga tunjukkan rapor. Nilai O semua dengan satu O minus di tulisan tangan. Minus itu seperti huruf merah menyolok di keningku. Keunggulan tak bisa ditawar di keluarga ini, katanya dengan nada yang membuat perutku mual. Pintu ruang kerjanya ditutup dengan kekuatan sampai tangan kecilku gemetar di lorong. Rapor kusut di jemariku. Lino menemukanku sejam kemudian. Jangan dramatis, Rino. Ayahmu punya standar tinggi karena dia sayang kamu. Dia rapi rambutku dengan efisiensi dingin. Sekarang latihan tulisan tanganmu. Kita tak mau orang pikir kita besarkan anak biasa-biasa saja. Di usia 10, aku sudah hafal aturannya. Jangan rayakan prestasi. Itu sombong. Jangan tunjukkan kekecewaan. Itu kelemahan. Jangan pernah mengalahkan Hendra dalam hal apapun. Itu pengkhianatan. Aku ingat menang lomba sains tingkat provinsi dengan proyek energi terbarukan. Piala itu hanya 1 hari di rak perapian sebelum hilang misterius. Lino bilang soal renovasi ulang. Hendra tak pernah akui sama sekali. Kelahiran di kos saat aku 9 tahun mengubah segalanya dan tak mengubah opo-opo. Tiba-tiba ada anak emas yang tak bisa salah, coretan krayonnya mahakarya, nilai dism dianggap membangun karakter, kemalasannya disebut sedang mencari jati diri. Aku tak iri podo diko. Bagaimana bisa? Dia hanya anak kecil menavigasi ladang ranjau somo. Hanya jalannya sudah dibersihkan, sementara jalanku dipasang bom. Aku lempar diri ke kesempurnaan dengan putus asa orang tenggelam. Ketua OSIS, lulusan terbaik, kapten tim debat.
Setiap prestasi disambut senyum latihan Lino dan dengusan pengakuan Hendra sebelum dia temukan sesuatu untuk dikritik. Hari aku diterima UI, dia habiskan makan malam bahas bagaimana it lebih bergengsi. Saat wisuda cum laude, dia tunjuk aku bukan pembicara utama. Kau tak pernah puas, kataku sekali di tahun senior kuliah, pulang libur Thanksgiving. Koto itu lolos di antara kalkun dan buncis hijau buatan Lino. Itu pertama kali pembantingan pintu lebih dari 1 jam, 23 kali. Lino menghitung sambil makan pai tenang, sesekali komentar irama seperti mengkritik simfoni. Diko ingat rencana dengan teman dan hilang. Aku duduk di meja, tangan terlipat di pangkuan saat Hendro bolak-balik antara ruang makan dan ruang kerjanya. Setiap perjalanan ditandai bantingan lain. Manipulasinya adalah seni. Mereka tak pernah angkat tangan yang meninggalkan bekas, bukti, sesuatu konkret yang bisa kutunjuk dan bilang ini penganiayaan. Sebaliknya, mereka spesialisasi luka tak kasat moto. Pesta ulang tahun di mono hadiahku disumbangkan atas namaku karena kita harus ajari kau tak materialistis. Liburan keluarga di mono aku ditinggal jaga rumah sementara mereka bawa Diko ke Eropa. Pengingat terus-menerus bahwa aku hidup di rumah mereka, makan makanan mereka, mengecewaan harapan mereka. Teman kuliah perhatikan Odo yang aneh. Ibumu kelihatan intens, koto teman sekamarku Rani setelah bertemu Lino di akhir pekan orang tua. Lino habiskan seluruh kunjungan tunjuk semua salah di kamar kosku. Penampilan, pilihan jurusan. Kamu yakin mau masuk pemasaran? Biasa sekali. Tapi bagaimana jelaskan senyum ibumu adalah senjata? Diam ayahmu adalah kekerasan? Rumah keluargamu adalah medan perang di mono kau selalu kalah? Aku belajar tertawa sojo, tampilkan fasad polesan yang orang tuaku ajarkan. Mereka cuma teliti, kataku. Mau yang terbaik buatku. Perangkapnya dibangun indah. Ketergantungan finansial terintegrasi dalam struktur keluarga. Dono perwalian yang bisa dicabut. Pembayaran kuliah dengan tali. Janji posisi di Pratiwi Group yang mengikatku. Bahkan mobilku atas nama Hendro, ponsel di paket keluarga, asuransi kesehatan lewat perusahaan. Setiap usaha mandiri disambut ancaman halus berbalut keprihatinan. Kenapa mau susah di startup padahal odo masa depan terjamin di sini? Di usia 25, saat aku akhirnya gabung perusahaan, aku masuk gedung kantor seperti tahanan masuk sel. Hendra pilih departemenku, pemasaran, karena cocok untuk perempuan. Kantorku tanpa jendela, meski beberapa ruang pojok kosong. Bahkan asistenku, moto-matanya, meski kami berpura-pura lain. Setiap presentasi yang kuberikan, dia odo di belakang. Kehadirannya awan gelap yang buat suaraku gemetar dan tanganku berkeringat. Penghancuran sistematis kepercayaan diriku mungkin prestasi terbesar mereka. Mereka besarkan aku cukup kompeten untuk berguna, tapi tak pernah cukup percaya diri untuk pergi. Cukup pintar cipta nilai, tapi terlalu insecure untuk klaim. Cukup kuat bertahan, tapi terlalu hancur untuk melawan. Tapi odo yang berubah. Malam 47 bantingan itu retakkan sesuatu di dalamku. Celah kecil amarah yang tak bisa ditutup penghitungan Lino dan kontrol Hendro. Pertama kali dalam 34 tahun, aku tak hanya terluka atau takut atau putus asa minta pengakuan mereka. Aku marah. Dan amarah, aku mulai paham, bisa jadi semacam kebebasan. Semua seharusnya pelarianku. 7 jam sehari jauh dari kesempurnaan mencekik rumah Pratiwi. Malah Hendro cari cara perpanjang jangkauannya ke setiap sudut hidupku. Ubah pengalaman remaja normal jadi latihan isolasi. Aku ingat pertama kali cowok ajak ke pesta sekolah. Budi, kapten tim basket, manis dan benar-benar tertarik pendapatku soal buku dan musik. Dia antar aku ke kelas berminggu-minggu, kumpul keberanian.
Saat akhirnya Tanyo berdiri di loker dengan buket bunga, aku rasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan. Diinginkan. Hendro akhiri dengan satu telepon ke ayah Budi, yang kerja di firma sewa 3 lantai di salah satu gedung Hendro. Budi minta maaf besoknya, gumam soal komplikasi, dan tak pernah pandang mataku lagi. Bunga dibuang dan aku ke pesta sendirian. Lino paksa foto untuk album keluarga, seolah isolasiku prestasi lain untuk didokumentasikan. Kau akan terima kasih suatu hari, kata Lino sambil atur bunga korsase dengan presisi klinis. Cowok itu pengalih perhatian. Kau harus fokus masa depan di Pratiwi Group. Teman sama bahayanya di moto orang tuaku. Kelompok belajar boleh kalau di rumah, di mono Lino bisa melayang dengan senyum nyonya rumah sempurna, tawarkan camilan sambil kumpul intelijen. Dia punya kemampuan aneh identifikasi teman yang ancam narasi, yang pemberontak mungkin ajari aku tantang otoritas, yang percaya diri mungkin tunjukkan harga diri, yang baik mungkin tawarkan kasih sayang asli. Semua akhirnya tak diinginkan secara halus. Rani adalah teman terdekat yang pernah kumiliki. Kami dekat lewat kimia lanjutan. Berdua obsesi nilai sempurna. Dia langsung lihat fasad. Ibumu menyeramkan, katanya blak-blakan setelah Lino habiskan sesi belajar komentar pasif-agresif soal gaya alternatif Rani. Dia pakai cat kuku hitam dan beberapa anting. Selama 3 bulan Rani penyelamatku. Dia ajari aku keluarga bisa ribut dan berantakan tapi tetap penuh cinta. Orang tua bisa beda pendapat tanpa hancurkan anak, pintu bisa tutup tanpa kekerasan. Tapi Hendra punya koneksi di dewan sekolah, dan tiba-tiba restoran ayah Rani kena rahasia kode yang biaya ribuan untuk perbaiki. Keluarga pindah tengah semester. Rani peluk aku selamat tinggal. Bisik maaf, dan aku tahu dia paham persis apa yang terjadi. Pola berlanjut lewat kuliah. Setiap hubungan yang kubentuk dianalisis kegunaannya untuk brand keluarga. Lino muncul kunjungan mendadak, ajak aku dan teman makan mahal di mono dia interogasi dengan senyum. Yang tak memenuhi standarnya dikucilkan dari acara selanjutnya. Yang memenuhi dibudidayakan sebagai koneksi bisnis masa depan, persahabatan direduksi jadi peluang networking. Kau harus lebih strategis soal hubungan, ceramah Hendra di libur musim dingin. Setiap orang dalam hidupmu harus tambah nilai. Kalau tidak, buat opo? Saat wisuda, aku punya puluhan kenalan tapi tak ada teman sejati. Ponsel penuh kontak yang kenal Rino Pratiwi, putri pengusaha properti Hendra Pratiwi, tapi tak ada yang kenal Rino, gadis yang tulis puisi jam 3 pagi, suka film horor, mimpi backpacking ke Asia. Bahkan keluarga besar jaga jarak. Kakak Hendra, Om Marcus, pernah coba campur tangan. Aku 23, pulang Natal, Hendra habiskan makan malam kritik topik skripsiku. Kepemimpinan perempuan di korporasi. Terlalu politis, katanya. Marcus tarik aku ke samping. Kau tahu ini tak normal, kan, katanya pelan, pandang sekitar pastikan tak didengar. Coro mereka perlakukanmu. Tapi Hendra pasti notice karena Marcus terima surat dari pengacara keluarga, minggu berikutnya, soal ketidaksesuaian investasi bersama tahun lalu. Ancaman jelas. Marcus tak pernah bicara sendirian lagi denganku, meski kadang aku tangkap dia pandang aku di acara keluarga dengan rasa kasihan atau penyesalan. Isolasi begitu lengkap sampai aku mulai ragu persepsiku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku tak tahu terima kasih. Mungkin keluarga lain seperti ini di balik pintu tertutup dan aku terlalu lemah menghadapi. Lino perkuat keraguan itu terus. Kau begitu beruntung, katanya biasanya setelah aksi Hendra terbaru. Kau tahu berapa gadis yang mau bunuh untuk kesempatanmu, pendidikanmu, hidup ini? Tapi kau selalu temukan yang dikeluhkan. Melelahkan, Rino. Negativitasmu melelahkan.
Satu-satunya saksi kebenaran adalah staf rumah, tapi mereka dibayar mahal untuk dia. Mbak Maria, pembantu 15 tahun, pernah tinggalkan kartu di ranjangku setelah minggu brutal. Kosong kecuali nomor telepon rumah perlindungan perempuan. Aku simpan berbulan-bulan sebelum Hendra temukan saat inspeksi kamar acak. Maria dipecat besoknya karena masalah kinerja. Penggantinya wanita tegas yang bicara sedikit bahasa Indonesia dan lebih sedikit kebaikan. Sementara Diko melayang hidup tak tersentuh. Teman-temannya isi rumah tiap akhir pekan. Pacarnya disambut tangan terbuka. Nilai sedangnya dirayakan sebagai perkembangan seimbang. Aku tak benci dia karenanya. Bagaimana bisa? Dia produk sistem twisted sama sepertiku. Tapi kadang lihat dia tertawa bebas di meja makan sementara aku ukur setiap koto. Aku bertanya rasanya hidup tanpa terus hitung biaya setiap napas. Bagian paling jahat adalah bagaimana mereka buat aku ikut serta dalam isolasiku sendiri. Saat aku 30, aku sudah internalisasi kritik mereka sampai aku tolak orang sebelum mereka tolak aku. Aku sabotase hubungan potensial dengan standar mustahil. Yakin bahwa siapapun yang mau dekat denganku pasti bohong atau kurang penilaian. Lagi pula, kalau orang tuaku sendiri hampir tak tahan aku, kenapa orang lain benar-benar peduli? Tapi malam itu, berdiri di lorong dengan gema 47 bantingan masih berdengung di telinga, sesuatu bergeser. Pertama kali aku lihat penjara yang mereka bangun di sekitarku, bukan sebagai perlindungan atau persiapan, tapi persis opo adanya. Kandang dirancang buat jogo aku kecil, takut, dan sendirian. Dan pertama kali aku mulai bayangkan rasanya bebas. Gabung Pratiwi Group di usia 25 terasa seperti tanda tangan surat mati sendiri. Hendra buat jelas menolak bukan pilihan. Dono perwalian, nomo keluarga. Semua yang mungkin kuwari tergantung kontribusiku podo warisan keluarga. Dia bahkan pilih pakaian hari pertamaku. Setelan abu-abu konservatif, mutiara milik ibunya, rambut diikat seperti yang Lino sebut keseriusan profesional. Kau sekarang wakili kami, koto Hendra pagi itu, atur kerahku dengan presisi somo saat tanda tangani deal miliaran. Jangan malukan aku. Kantorku adalah hinaan terukur. Meski dari UI dan puluhan ruang pojok kosong di lantai eksekutif, aku ditempatkan di ruang tanpa jendela lantai 3, diapit gudang dan toilet pria. Plang nomo bocor Pratiwi, asisten pemasaran junior. Meski pendidikan dan pengalamanku lebih dari separuh staf senior, siksaan sebenarnya bukan kantor. Tapi rapat. Hendra paksa aku hadir setiap presentasi besar, bukan kontribusi, tapi tonton dia perform. Aku duduk di meja konferensi dengan laporan siap sempurna sementara dia presentasikan kerjaku sebagai miliknya. Sesekali pandang aku pastikan aku pertahankan senyum latihan. Eksekutif lain tahu. Aku lihat dari cara mereka hindari kontak mata, cara mereka gelisah saat Hendra puji strategi inovatifnya yang penuh sidik jariku. Ayahmu jenius. Koto mereka padaku setelahnya, koto kosong seperti kaleng. Satu orang yang tak ikut main adalah Sari, kepala pemasaran digital. Dia segalanya yang bukan aku. Percaya diri, tak takut, dengan tawa isi ruangan, dan reputasi panggil keluar siapapun tak peduli sumber. Hendra benci dia, tapi dia bawa revenue terlalu banyak untuk dipecat. Presentasi itu punyamu, kan? Katanya suatu sore, pojok aku di mesin kopi setelah Hendra baru pitch strategi media sosial revolusionernya ke klien Fortune 500. Aku kenal gaya tulisanmu, coro susun narasi doto. Khusus. Aku beri respons latihan yang kusempurnakan bertahun-tahun. Aku hanya senang dukung visi ayahku. Sari pelajari aku lomo. Itu hal paling sedih yang kudengar minggu ini. Dan aku baru dari pemakaman. Dia mulai tinggalkan artikel di mejaku, bukan soal pemasaran, tapi penganiayaan tempat kerja, gangguan kepribadian narsistik, trauma keluarga, tanpa catatan,
tanpa pengakuan, hanya ditempatkan di tempat hanya aku temukan. Hendro no tice tentu sojo. Hendro no tice segalanya. Kau habiskan terlalu banyak waktu dengan Sari, katanya suatu malam, panggil aku ke kantornya setelah jam. Dia bukan tipe kita. Terlalu agresif. Dia strategis digital terbaik yang kita punya, balasku hati-hati. Bantingan pintu kantor. Kali ini aku yang putuskan siapa terbaik. Aku. Bukan kau. Bukan klien. Bukan dewan. Aku. Penghinaan capai level baru saat presentasi kuartal. Hendra sengaja tanya aku pertanyaan yang dia tahu tak bisa kujawab soal rapat yang tak diundang, keputusan di atas level aksesku, lalu minta maaf ke ruangan atas ketidaksiapan putrinya. Sekali dia suruh aku berdiri dan presentasi mendadak proyek yang tak pernah kulihat, tonton puas saat aku terboto, wajahku panas malu. Kecemasan performa, katanya ke dewan setelah. Kami sedang tangani. Lino kadang muncul untuk makan siang, melintas kantor seperti ratu kunjungan. Dia ajak aku ke restoran mahal di mana dia habiskan seluruh makan kritik penampilan, postur, pilihan menu, cukup keras agar tamu lain dengar. Kau mulai lembek di pinggang, katanya, jepit pinggangku. Bagaimana kau wakili brand keluarga tampak begitu? Aku jadwalkan pelatihku jam 5 pagi tiap hari. Ayahmu setuju kau butuh disiplin. Titik puncak datang saat negosiasi Suryo Industries. Akun besar, potensial 50 miliar dalam 5 tahun. Aku habiskan 3 bulan siapkan pitch, analisis posisi pasar mereka, identifikasi peluang, cipta strategi komprehensif yang bisa ubah kehadiran digital mereka sepenuhnya. Hendro hampir tak lirik. Pagi presentasi, dia panggil aku ke kantor. Kau tak ikut? Opo? Tapi aku siapkan semuanya. Tepat. Kau sudah lakukan tugasmu. Sekarang biar aku lakukan tugasku. Aku tonton dari mejaku saat dia pimpin tim Suryo ke ruang konferensi. Kerjaku terselip di bawah lengannya. Sari temukan aku sejam kemudian, tatap layar komputer tanpa lihat opo-opo. Dia di sono merusak pitchmu, katanya pelan. Dia tak paham integrasi teknis yang kau usulkan. Dia akan hilang akun. Dia benar. Telepon datang sore itu. Suryo pilih kompetitor. Respons Hendra cepat dan brutal. Dia panggil rapat semua karyawan, suruh aku berdiri di depan seluruh perusahaan, umumkan karena persiapan tak memadaiku, kami hilang kesempatan terbesar tahun ini. Akuntabilitas mulai dari rumah, katanya, tangan berat di bahuku. Aku minta maaf podo semua atas kegagalan putriku. Ruangan hening. 100 wajah tatap aku dengan campuran kasihan dan lego bukan posisi mereka. Aku berdiri, kaki gemetar, fasad profesional yang kubangun retak seperti es di bawah tekanan. Malam itu aku temukan Sari tunggu di mobilku di basemen parkir. Ini penganiayaan, katanya sederhana. Kau tahu itu, kan? Apa yang dia lakukan padamu, tak normal. Tak oke, dan bukan salahmu. Dia ayahku, kataku. Koto otomatis. Itu malah lebih buruk, bukan lebih baik. Dia beri kartu nama. Terapisku. Spesialis trauma keluarga dan penganiayaan kerja. Kau butuh bicara dengan yang bukan digaji Hendra Pratiwi. Aku ambil kartu, tangan gemetar. Dia akan tahu. Mungkin sudah waktunya. Suara Sari lembut tapi tegas. Rino, kau jenius. Strategimu, wawasanmu, alasan perusahaan tumbuh 30% 3 tahun terakhir. Semua tahu, meski terlalu takut bilang. Tapi kau mati di sini. Aku lihat tiap hari. Sedikit demi sedikit dirimu hilang. Dia benar. Aku rasakan diriku kosong.
Jadi hantu yang selalu Hendro inginkan. Odo tapi tak benar-benar odo. Produktif tapi tak ancam. Terlihat tapi tak dilihat. Rino yang mimpi ubah dunia, yang tulis puisi dan suka film horor, yang dulu percaya layak lebih dari 47 bandingan dan kekejaman dihitung. Dia hampir hilang. Tapi belum sepenuhnya. Aku pandang kartu di tangan, lalu wajah Sari yang penuh tekad, dan pertama kali bertahun-tahun aku rasakan sesuatu selain takut atau malu. Aku rasakan harapan. Kecil, rapuh, berbahaya harapan. Makan malam Tanoko Group seharusnya mahkota pencapaian Hendro, konglomerat Jepang yang mau investasi besar di properti Jakarta, dan Hendro rayu mereka 2 tahun. Ruang makan pribadi di Sovereign Club sempurna. Lampu kristal pancarkan cahaya emas podo broker kekuasaan. Lino pimpin meja seperti Ratu es di Chanel, Diko ngobrol kecil soal handicap golf. Aku tak boleh bicara. Hendro buat jelas di mobil. Kau dekorasi malam ini, Rino. Senyum, angguk, dan demi Tuhan jangan malukan aku dengan opini. Tapi Pak Hiroshi Tanoko, Ceo, punya rencana lain. Dia sudah riset. Bu Pratiwi, katanya padaku di kurs kedua. Saya baca skripsi Wi Ando soal transformasi digital di industri tradisional. Menarik sekali. Saya penasaran, bagaimana Anda terapkan prinsip itu ke properti komersial? Mejo hening. Jari Hendro memutih di gelas anggur. Senyum Lino jadi kaku sampai sakit, tapi Hiroshi tunggu, dan tolak jawab lebih hino. Jadi aku bicara. 10 menit aku uraikan strategi komprehensif integrasi teknologi bangunan pintar dengan app pengalaman penyewa, cipta model harga berbasis data, manfaatkan realitas virtual untuk tur properti jarak jauh. Aku kutip statistik pasar, referensi kasus dari Singapura dan Tokyo, usul kemitraan dengan startup tech. Segalanya yang kupikir bertahun-tahun tapi tak pernah diizinkan suara. Hiroshi condong maju, benar-benar terlibat. Ini persis pemikiran maju yang kami cari, Hendro. Ando tak pernah sebut Putri Ondo arsitek inisiatif digital terbaru Ondo. Dia bantu, koto Hendra tegang. Di bawah pengawasan ketat. Bantu. Alis Hiroshi naik. Level kecanggihan ini tak datang dari bantu. Ini pemikiran strategis level kepemimpinan. Dia balik padaku. Opo peran Ondo di Pratiwi Group? Asisten pemasaran junior, kataku pelan. Delegasi Jepang tukar pandang. Di budaya mereka, kompetensi diakui dan dihargai, bukan ditekan. Pasangan Hiroshi, wanita bernama Yuki, angkat bicara. Di organisasi kami, orang dengan kemampuan Ondo sudah pimpin divisi sendiri sekarang. Sisa makan malam menyiksa. Setiap usaha Hendro alihkan pembicaraan ke prestasinya sendiri dialihkan tim Tanoko ke pertanyaan padaku. Mereka ingin tahu dimeline implementasi, tantangan integrasi, proyeksi ROI, dan aku punya jawaban. Tahun pengetahuan tertekan tumpah meski genggaman Hendro diperak makin keras. Lino coba campur dengan taktik biasa. Rino terlalu terbawa teori kecilnya, Hendro harus kendalikan terus. Dia kurang pengalaman praktis. Respons Yuki menghancurkan dengan sopan. Dalam pengalaman kami, perspektif segar sering datang dari yang tradisi coba diamkan. Saat pencuci mulut, wajah Hendro ambil warna merah khusus sebelum ledakan, tapi dia tak bisa banting pintu di sini, tak bisa mundur ke ruang kerja. Dia harus duduk dan tonton narasi yang dirawat hancur dengan setiap jawaban tajamku. Kami mau jadwalkan pertemuan lanjutan, koto Hiroshi saat malam usai, khusus dengan Rino. Kami yakin visi dia selaras sempurna dengan strategi investasi kami. Jadwal Rino sangat padat, koto Hendro cepat. Saya tangani semua kemitraan strategis pribadi. Moko mungkin kami bicara dengan Pratiwi yang salah, jawab Hiroshi mulus. Dia beri aku kartu namanya langsung.
Pelanggaran hierarki sengaja yang Hendro coba bangun. Tolong email proposal lengkap Ando. Saya mau bagikan ke dewan kami. Valet baru tutup pintu mobil sebelum Hendro meledak. Berani sekali kau. Dia nyetir, buat amarahnya lebih menakutkan. 20 tahun bangun hubungan, bangun reputasi, dan kau hancurkan dalam satu makan malam. Aku jawab pertanyaan mereka, kataku, suara tenang mengejutkan. Tolak akan kasar. Kau pamer. Kau sombong. Kau buat aku tampak bodoh. Tidak, kataku pelan. Kau yang buat sendiri saat coba presentasikan kerjaku sebagai milikmu ke orang cukup pintar bedakan. Mobil oleng sedikit. Lino tersentak dari kursi belakang. Rino, minta maaf podo ayahmu sekarang. Untuk opo? Karena kompeten, punya ide, odo. Hendro masuk jalan masuk rumah dengan kekuatan sampai banjerit. Saat kami masuk, dia langsung ke ruang kerjanya. Aku tahu opo yang datang. Simfoni pintu akan mulai. Tapi kali ini aku ikut dia. Silakan, kataku, berdiri di ambang pintunya. Banting. Hitung Bu. Lihat apakah kita bisa pecah 47. Dia berdiri, tangan di pintu, gemetar amarah. Kau hilangkan akun Tanoko untuk kami. Tidak, aku mungkin selamatkan. Mereka tak pernah mau investasi dengan orang yang bahkan tak kenal inovasi di perusahaannya sendiri. Aku rasakan nekat, mabuk validasi tak terduga malam itu. Mereka lihat lewat kau, ayah. Mereka lihat persis opo kau. Pria begitu terancam putrinya sendiri hingga lebih suka hancurkan dia daripada biarkan dia sukses. Bantingan 1, panggil Lino, tapi suaranya kurang antusias biasa. Bantingan 2. Lebih lemah sekarang. Aku tetap berdiri, pandang moto Hendro lewat celah. Lanjutkan. Tunjukkan siapa kau sebenarnya. Tunjukkan pria yang bangun kerajaan dari ide curian dan bakat ditekan. Bantingan 3. Penghitungan Lino hilang. Kau benar satu hal, lanjutku. Grup Tanoko mungkin tak kerja dengan Pratiwi Group, tapi bukan karena opo yang kukatakan, karena opo yang tak kau katakan. Karena kau tak punya tawaran kecuali ideku, yang didaur ulang presentasi buruk. Bantingan keempat tak datang. Hendra berdiri, pintu setengah terbuka, pandang aku dengan sesuatu yang tak pernah kulihat. Ketidakpastian. Selama 34 tahun aku serap amarahnya, internalisasi kritiknya, terima versinya realitas. Tapi malam ini validasi eksternal pecah mantra. Orang penting lihat nilaiku, kenali hargaku, minta aku namaku. Kau dipecat, katanya akhirnya. Kosongkan meja besok. Sempurna, balasku. Aku butuh surat pemutusan tertulis untuk catatanku. Saat aku jalan ke kamar malam itu, aku lewat Lino berdiri di lorong. Penghitungannya diam, ketenangan sempurnanya retak. Kau hancurkan segalanya, bisiknya. Tidak, kataku, rasakan lebih ringan bertahun-tahun. Aku akhirnya mulai sesuatu. Di kamar aku tarik kartu bisnis Hiroshi dan nomor terapi Sari. 2 penyelamat, 2 jalan ke depan. Pembantingan pintu lanjut di bawah. Hendra lakukan ritual untuk penonton 1, tapi aku hampir tak dengar. Aku sibuk susun email ke Hiroshi, lampirkan strategi transformasi digital 100 halaman yang kembang rahasia setahun lalu, yang Hendra tak pernah tahu odo, yang akan jadi keselamatanku atau kehancuranku. Bagaimanapun, aku selesai jadi dekorasi. Suara pintu banting lanjut sepanjang malam. Aku hilang hitung setelah 20, tapi pertama kali aku tak peduli angka. Aku sibuk rencanakan balas dendamku. Ruang praktik dokter, moyo tak seperti yang kuharapkan. Tak ada dinding putih steril atau sofa kulit mengintimidasi.
Hanya warna tanah hangat, tanaman di jendela, dan 2 kursi nyaman saling hadap seperti teman lomo minum teh. Aku duduk kaku di kursiku, datang 15 menit lebih awal, habiskan waktu pertimbangkan pergi. Rino, katanya setelah aku terboto jelaskan kenapa datang. Boleh aku tanya sesuatu? Kalau sahabat terbaikmu bilang ayahnya banting pintu di mukanya sementara ibunya menghitung, apa yang kau sebut itu? Aku tak punya sahabat terbaik, kataku otomatis. Bukan itu yang kutonyo. Aku diam lomo. Aku bilang itu salah. Kau pakai koto lebih kuat. Mungkin. Koto opo? Aku tak bisa ucap bahkan di ruang aman ini dengan orang terikat hukum simpan rahasiaku. Koto itu macet di tenggorokan seperti koco. Tak opo, koto dokter moyo lembut. Kita naik pelan. Mulai dari yang lebih sederhana. Ceritakan terakhir kali kau rasakan sukacita. Aku buka mulut jawab dan temukan tak odo. Kapan terakhir aku rasakan sukacita nyoto? Bukan lego hindari amarah hendro. Bukan kepuasan singkat selesai proyek, tapi kebahagiaan tak rumit. Aku tak ingat, aku akui. Itu yang penganiayaan lakukan, katanya datar. Tak hanya sakiti saat itu. Dia curi kapasitasmu untuk sukacita, koneksi, percaya kau layak apapun baik. Orang tuamu latih kau 34 tahun terima remah dan bersyukur. Tapi Rino, kau boleh mau seluruh kue. Selama 6 sesi berikutnya, Dokter Moyo perkenalkan Koto yang tak pernah kuhubungkan dengan keluargaku. Gaslighting, penganiayaan emosional, sindrom narsisme, ikatan trauma. Dia suruh aku catat jurnal pola perilaku Hendro dan pendukung Lino. Polanya begitu jelas saat kutulis. Siklus ketegangan, ledakan, ketenangan palsu, ketegangan bangun lagi. Ayahmu narsisis, katanya di sesi ke-7. Dan ibumu yang kami sebut narsisis terselubung. Dia dapat suplai dari jadi istri sempurna pria kuat, meski harus korbankan putrinya. Mereka cipta sistem keluarga di mana kau hanya odo untuk atur emosi mereka dan beri ego. Sementara diko anak emas. Dia layani tujuan berbeda. Bukti mereka bisa parenting normal, jadi warisan mereka. Kau kambing hitam, tempat semua perasaan negatif mereka tentang diri sendiri. Sementara Sari jadi sekutu rahasiaku di kantor. Meski secara teknis dipecat, Hendra belum proses kertas. Dia sibuk damaki control dengan grup Tanoko, yang secara eksplisit minta kerja denganku, bukan dia. Sari beri info kekacauan yang kusebabkan. Dia panik, katanya saat kopi di kafe jauh kantor. Hiroshi telepon Dewan langsung. Bilang terkesan dengan visioner, muda di Pratiwi Group. Sekarang Dewan tanya kenapa kau di posisi junior. Hendra bilang kau tidak stabil. Butuh pematangan, tapi engkau tak bohong. Semua tahu inisiatif digital yang selamatkan perusahaan punyamu. Aku mulai terapkan saran dokter, Moyo untuk rebut otonomi. Rekening bank yang Hendra tak tahu, danai dari konsultasi freelance di bawah nomor samaran. Unit penyimpanan di mono aku simpan dokumen penting dan barang pribadi yang tak berani hilang. Ponsel murah tak dipaket keluarga. Tindakan pemberontakan kecil yang terasa revolusioner. Terobosan datang saat dokter Moyo suruh aku tulis surat ke orang tuaku yang tak pernah kukirim. Katakan segala yang ingin kukatakan. Sayang Hendra dan Lino, tulisku, tangan gemetar. Kalian bukan orang tua. Kalian sipir penjara. Kalian habiskan seluruh hidupku buat aku rasa tak berharga, tak terlihat, tak memadai. Kalian curi masa kecilku, sabotase hubunganku, klaim prestasiku. Kalian buat aku ragu persepsiku sendiri sampai aku tak percaya pikiranku. Ini bukan cinta. Ini kepemilikan. Ini penganiayaan. Aku tulis 3 jam,
Isi halaman dengan amarah dan duka tertekan. Saat selesai aku menangis. Bukan air mata diam yang kupelajari, tapi isak badan gemetar yang terasa seperti pengusiran roh. Sekarang, koto Dokter Moyo, kita bicara apa yang kau mau lakukan dengan amarah ini. Aku mau mereka menderita, kataku, kaget sendiri dengan racun di suaraku. Aku mau semua orang tahu apa mereka. Aku mau citra sempurna mereka hancur. Itu balas dendam, catatnya tanpa penghakiman. Respons normal terhadap penganiayaan. Tapi izinkan aku tanya, apa yang benar-benar bantu kau sembuh? Lihat mereka hadapi konsekuensi, lihat mereka terbongkar. Mereka sembunyi di balik reputasi seumur hidupku. Reputasi itu dibangun dari penderitaanku, kerjaku, diamku. Aku mau ambil kembali. Dokter Moyo condong maju. Moko buat rencana. Bukan balas dendam, tapi rebutan. Kau akan ambil kembali milikmu. Ceritamu, prestasimu, hidupmu. Fakta bahwa itu mungkin hancurkan mereka, itu hanya kerusakan sampingan. Kami habiskan sisa sesi strategi, coro dokumentasi segalanya, bangun jaringan dukungan, lindungi diri secara hukum dan finansial. Dokter Moyo hubungkan aku dengan pengacara spesialis whistleblower korporat dan penganiayaan finansial keluarga. Sari perkenalkan aku ke jurnalis yang selidiki penganiayaan kerja di perusahaan milik keluarga. Kau bukan hanya lawan untuk dirimu, ingatkan Dokter Moyo. Berapa karyawan lain yang Hendro hancurkan? Berapa orang lain yang dia injak? Kau posisi unik terbongkar karena kau putrinya. Ceritamu penting. Saat aku tinggalkan kantornya hari itu, ponselku bergetar pesan dari Hendro. Makan malam keluarga besok, jam 7 malam. Jangan telat. Rino Lomo pasti jawab langsung. Minta maaf untuk hinaan imajiner apapun yang picu panggilan ini. Tapi aku bukan dia lagi. Aku orang baru, dengan terapis, pengacara, rencana, dan yang terpenting, kosakata untuk namai apa yang dilakukan padaku. Penganiayaan. Koto itu bakar dodo seperti arang panas. Sakit, tapi membersihkan. Aku tak jawab pesan Hendro. Malah aku telepon Sari. Aku siap, kataku. Mari bakar semuanya. Sudah waktunya, balasnya. Aku juga simpan catatan. Setiap kali dia curi kerjamu, setiap penghinaan, setiap saksi mau bicara. Kita punya cukup kubur dia. Rino, pertanyaannya, seberapa publik kau mau ini? Aku pikir semua pintu yang dibanting di mukaku. Semua kekejaman Lino yang dihitung, semua tahun dihapus dari hidupku sendiri. Sepublik mungkin, kataku. Aku mau semua orang tahu persis siapa Hendro dan Lino Pratiwi sebenarnya. Balas dendam yang kubayangkan selama 47 bandingan itu mulai bentuk. Tapi sekarang lebih besar dari balas dendam pribadi. Ini soal kebenaran. Ini soal keadilan. Ini soal akhirnya, setelah 34 tahun, menolak diam Balai Sidang Jakarta Pusat Ballroom penuh 500 pemimpin bisnis paling berpengaruh kota. Summit Kemitraan Strategis Tahunan adalah acara favorit Hendro. Kesempatan pamer di depan rekan sambil tanda tangan Deal, yang difoto untuk halaman bisnis. Tahun ini spesial, upacara tanda tangan resmi dengan grup Tanoko, Deal yang Hendro putar sebagai prestasi terbesarnya. Aku berdiri backstage, jantungku berdegup keras. Sari remas bahuku. Kau yakin? 47 kali yakin, kataku. Rencana butuh 3 bulan eksekusi. Setiap bukti dikumpul teliti. Email di mono Hendro secara eksplisit ambil kredit kerjaku. Rekaman dari hukum satu pihak setuju Indonesia. Kesaksian 22 karyawan sekarang dan mantan yang saksikan penganiayaan. File asli bukti aku cipta setiap inovasi besar yang Pratiwi Group klaim 5 tahun terakhir.
Tapi Mahakarya adalah kompilasi video yang Sari buat. Fotage keamanan kantor tunjuk tantrum Hendro, penghinaan sengaja, rapat di mono dia salahkan aku atas hilangnya akun Suryo. Dia bahkan temukan fotage pesta Natal perusahaan 3 tahun lalu di mono dia habiskan 10 menit bilang ke seluruh staf betopo mengecewaan aku sementara Lino tertawa seperti komedi. Ladies and gentlemen, suara pembawa acara bergema. Silakan sambut Pak Hendra Pratiwi, Chow Pratiwi Group, dan Pak Hiroshi Tanoko, Chow Group Tanoko. Hendra melangkah ke panggung, rambut perak berkilau di lampu, senyum lebar percaya diri. Lino duduk baris depan dalam setelan Oscar de Laurento, main peran istri pendukung. Diko Odo juga, cek ponsel, tak sadar opo yang akan terjadi. Sebelum mulai, Koto Hiroshi ambil mikrofon. Saya mau akui seseorang yang visinya buat kemitraan ini mungkin. Rino Pratiwi. Tolong bergabung ke panggung. Warna hilang dari wajah Hendro. Dia tak tahu aku di sini. Postur sempurna Lino jadi kaku, tapi dengan 500 orang tepuk tangan dan Hiroshi ulur tangan ke sayap panggung, Hendra tak bisa tolak tanpa buat scene. Aku jalan ke panggung dalam setelan terbaikku, bukan abu-abu seragam yang Hendra pilih, tapi ansambel hitam kuat yang kubeli sendiri. Tepuk tangan lanjut saat aku ambil tempat di podium. Terima kasih, Pak Tanoko, kataku, suara mantap meski denyut nadi kencang. Sebelum kita tanda tangan apapun, saya rasa semua di sini harus tahu kebenaran tentang Pratiwi Group dan pria yang jalankan. Hendra mulai ke arahku, tapi Hiroshi mulus langkah di antara kami. Biarkan dia bicara. Hendra, transparansi dasar bisnis baik. Lampu redup dan layar belakang menyolo. Slide pertama tunjuk skripsiku UI. Ini kerjaku 6 tahun lalu uraikan strategi transformasi digital untuk industri tradisional. Slide berikut, ini Hendra Pratiwi presentasikan strategi sama persis sebagai miliknya ke Dewan. Gumaman riak di kerumun. Mulut Hendra terbuka, tapi tak ada suara. Selama 9 tahun, lanjutku, aku cipta setiap inovasi besar di Pratiwi Group sementara dianiaya secara sistematis, dihina, dan dihapus. Video mulai putar. Hendra teriak padaku di ruang konferensi, panggil aku tak berharga, tak kompeten, kekecewaan. Fotage dia salahkan aku atas kegagalannya sendiri. Audio dia bilang ke klien aku lambat dan butuh pengawasan terus. Ruangan hening mati kecuali bukti menghukum di layar, tapi penganiayaan profesional tak ada opo-aponyo dibanding yang terjadi di rumah. Aku pandang langsung Lino, wajahnya jadi batu. Bu, mau cerita ke semua orang soal permainan hitungmu? Soal bagaimana kau catat setiap kali ayah banting pintu dimu aku seperti kau catat skor. 47 kali satu malam. Kau begitu bangga rekor itu. Seseorang di audiens tersentak. Lainnya keluarkan ponsel rekam segalanya. Ini konyol. Hendro akhirnya temukan suara. Dia sedang breakdown. Opo? Aku keluarkan ponsel. Mau aku putar rekaman kami selalu di mono kau bilang aku beruntung kau tak pernah pukul aku karena itu tinggalkan bekas. Atau yang di mono ibu jelaskan aku harus bersyukur penganiayaan emosional karena bangun karakter. Presentasi lanjut di belakang. Email demi email, dokumen demi dokumen, kesaksian demi kesaksian. Sari melebihi diri. Tak terbantah. Grup Tanoko masuk kemitraan ini percaya mereka kerja dengan perusahaan inovatif dan etis, kataku, balik ke Hiroshi. Mereka harus tahu mereka sebenarnya mitra dengan pria yang bangun kerajaannya dari kerja curian dan penyiksaan psikologis. Ini fitnah, raung Hendro, topengnya akhirnya retak total. Kau tak tahu terima kasih kecil dia tahan diri, tapi terlambat. Semua sudah lihat Hendra Pratiwi asli. Pria yang hampir tak tahan amarahnya saat terbongkar oleh putrinya sendiri. Bukan fitnah kalau benar, kataku tenang.
Dan aku punya catatan terapi 3 tahun, 22 kesaksian saksi, dan ratusan dokumen buktikan setiap koto. Hiroshi maju. Grup Tanoo tak bisa dengan hati nurani lanjut kemitraan ini. Dia balik ke audiens. Kami akan eksplorasi peluang dengan firma konsultasi baru Bu Rino Pratiwi. Itu berita baru bagiku, tapi aku pertahankan ketenangan. Sari kedip dari sayap. Kau hancurkan keluarga kami, Lino berdiri, fasad sempurnanya hancur. Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Untukku, koreksiku. Semua yang kalian lakukan padaku. Dan aku hancurkan kebohongan yang keluarga kami jalani. Kebenaran hanya kerusakan sampingan. Hendra maju ke arahku, tapi keamanan sudah gerak. Tim Hiroshi antisipasi ini. Saat mereka kawal dia keluar, dia teriak ancaman yang semua dengar. Setiap satu lebih buktikan poinku. Satu hal terakhir, kataku ke audiens terkejut. Aku bukan satu-satunya yang Hendra Pratiwi sakiti. Kalau kau pernah dibungkam, dimanipulasi, atau kerjamu dicuri, kau tak sendirian, dan kau tak harus diam lagi. Aku tinggalkan panggung ke tepuk tangan menggelegar. Bukan tepuk sopan presentasi bisnis, tapi apresiasi mentah orang yang baru saksikan seseorang putus rantai dengan cara paling spektakuler. Di sayap, Sari peluk aku erat. Kau lakukan. Kita lakukan, koreksiku. Ponselku sudah meledak pesan, tawaran kerja, permintaan wawancara, pesan dukungan dari orang tak pernah kutemu. Tapi satu notifikasi menonjol. Pesan dari Diko. Maaf. Aku tahu. Selalu tahu. Cuma tak tahu cara bantu. Aku pandang panggung di mana podium kosong Hendra berdiri. Dokumen kemitraan tak ditandatangani. Reputasinya hancur. Lino kabur. Citra sempurnanya pecah. Kerajaan Pratiwi dibangun dari penderitaanku dan diamku, runtuh kurang dari 20 menit. 47 pintu yang dia banting di muaku. Butuh hanya satu presentasi untuk banting pintu padanya selamanya. Saat aku tinggalkan balai sidang, reporter sudah kumpul. Cerita akan odo di mono-mono pagi besok. Kejatuhan Hendra Pratiwi terbongkar oleh putri yang dia coba hancurkan. Tapi aku tak peduli headline besok. Pertama kali 34 tahun, aku bebas. Benar-benar, sepenuhnya, mulia bebas. Pintu masa laluku tak hanya tutup. Aku bakar sampai tanah. Dan dari abu itu, aku akhirnya siap bangun sesuatu yang sepenuhnya milikku. Dampaknya cepat dan tanpa ampun. Pagi harinya skandal Pratiwi trending di semua platform. Video ledakan Hendra viral. Jutaan tonton pria kuat ungkap sifat asli saat fasad hancur. Mitra bisnis lari seperti tikus dari kapal tenggelam. Dewan panggil rapat darurat dan pecat dia sebelum makan siang. Sore harinya buka investigasi ketidakberesan finansial yang dokumentasiku ungkap. Aku duduk di apartemen baru, kecil, sederhana, tapi sepenuhnya milikku. Tonton liputan berita dengan rasa lepas aneh. Ini yang kuinginkan, yang kurencanakan. Tapi kemenangan terasa kosong. 34 tahun hidupku didefinisikan lawan Hendra dan Lino. Sekarang pertarungan selesai, aku tak yakin siapa aku tanpa itu. Sari datang dengan makanan Cina takawut dan sampanye. Pahlawan saat ini tak boleh makan sendirian. Aku tak rasakan pahlawan, aku akui. Aku rasakan kosong. Normal, katanya, Buko Sumbat. Kau di mode bertahan seumur hidup. Butuh waktu belajar hanya odo tanpa ancaman terus. Ponselku bunyi. Diko. Aku hampir tak jawab, tapi sesuatu buat aku angkat. Rino, suaranya kasar, seperti habis nangis. Ibu breakdown total. Dia masuk perawatan psikiatri. Ayah-ayah hilang segalanya.
Rumah disita. Aset dibekukan. Aku jaga swara netral. Dan aku minta maaf. Tuhan. Aku sangat minta maaf. Aku pengecut. Aku lihat apa yang mereka lakukan padamu dan aku bersyukur bukan aku. Itu tak termaafkan. Kau juga anak waktu itu, kataku, kaget sendiri kurang amarah. Kita berdua korban, hanya cara berbeda. Bisa kita mungkin mulai lagi sebagai saudara? Saudara sejati kali ini. Aku pikir. Mungkin, tapi belum. Aku butuh waktu cari siapa aku tanpa mereka, tanpa semua ini. 6 minggu kemudian aku berdiri di depan kerumun lain. Tapi kali ini berbeda. Sumit wanita di bisnis undang aku bicara soal bertahan penganiayaan korporat. Ruangan penuh wajah ingatkan aku versi mudaku. Perempuan berbakat, mampu yang pernah dikecilkan, dibungkam, dihapus. Angka 47 dulu hantui aku mulai. Itu jumlah kali ayahku banting pintu di muaku sementara ibuku menghitung. Bertahun-tahun aku pikir angka itu wakili ketidakberhargaanku. Sekarang aku tahu itu wakili hal lain. 47 kali aku selamat. 47 kali aku tak patah. 47 kali aku bangun besok dan lanjut. Pidato mentah, jujur, tanpa polesan yang Hendra tuntut. Tapi standing ovation yang ikut adalah nyoto coro persetujuan terorkestrasinya tak pernah. Hiroshi buat janjinya. Firma konsultasiku, Phoenix Digital Solutions, luncur dengan grup Tanoko sebagai klien pertama. Dalam 3 bulan aku punya tim 12, banyak mantan karyawan Pratiwi yang hubungi setelah pengungkapanku. Kami bangun sesuatu baru, etis, yang hargai inovasi daripada intimidasi. Dokter Moyo dan aku lanjut sesi. Kau berduka, jelasnya saat aku cerita kesedihan tak terduga. Bukan untuk orang tua yang kau punya, tapi untuk orang tua yang kau pantas dan tak pernah dapat. Hendra coba hubungi sekali, surat lewat pengacaranya. Aku bakar tanpa bocor. Lino kirim pesan lewat kerabat, main korban, klaim aku hancurkan dia tanpa alasan. Aku blokir semua. Satu-satunya koneksi keluarga yang kutahan dengan Diko, dan bahkan itu hati-hati, tentatif. 2 penyintas belajar percaya. Rumah mewah Pondok Indah dijual lelang. Aku dengar Hendra pindah ke apartemen kecil pinggiran kota. Kerajaannya jadi nol. Lino keluar perawatan psikiatri, tapi tolak akui kesalahan. Mereka masih bersama, aku tahu. 2 narsisis bergantung delusi bersama, mungkin masih hitung pintu banting dan kesempatan hilang. Tapi itu tak jadi urusanku lagi. Aku berdiri di balkon kantor. Yo, aku punya ruang pojok sekarang dengan jendela, lantai langit-langit tonton matahari terbenam di gunung. Asistenku ketuk dan masuk dengan paket. Ini untukmu, katanya. Tak ada alamat pengirim. Di dalam kartu kecil dan bunga daisy kering. Kartu bocor, aku lihat berita. Kau lakukan. Kau bebas. Jessie. Jessie, satu-satunya teman sejati Smaku. Yang Hendra usir. Entah bagaimana dia temukan aku, hubungi lewat semua tahun ini biar aku tahu dia tak pernah lupa. Aku simpan daisy itu di mejaku, pengingat bahwa beberapa koneksi selamat bahkan dari penghancuran paling sengaja. Bahwa Hendra dan Lino tak berhasil rusak segalanya yang mereka sentuh. Kebenarannya, aku bukan hanya ungkap mereka, aku usir mereka. Setiap hari tanpa suara mereka di kepalaku adalah kemenangan. Setiap keputusan yang kubuat untuk diri sendiri adalah revolusi. Setiap pintu yang kujalan pilih bukan paksa adalah kebebasan. Perusahaanku tumbuh. Reputasiku mekar. Aku pacaran, buat teman, jalan ke tempat yang Hendra tak pernah izinkan. Aku tulis puisi lagi, tonton film horor,
belajar tertawa tanpa hitung biaya. Aku ke terapi dan belajar penyembuhan tak linier, bahwa beberapa hari 47 bandingan masih gemo, tapi tak lagi definisikan aku. Setahun setelah konfrontasi balai sidang, Forbes buat profil. Rino Pratiwi, bangkit dari abu warisan toksik. Mereka panggil aku whistleblower, penyintas, cerita sukses, tapi aku sesuatu lebih sederhana dan lebih kuat dari label itu. Aku diriku sendiri, akhirnya, sepenuhnya, tanpa minta maaf. Hendra banting 47 pintu di mukaku, tapi aku jalan lewat pintu paling penting, pintu keluar. Dan tak seperti dia, aku tinggalkan terbuka di belakang untuk orang lain ikut. Pintu masa laluku tertutup, tapi setiap pintu lain terbuka lebar, dan pertama kali 34 tahun, aku tak sabar lihat opo di seberang. Pembantingan pintu berhenti. Penghitungan berakhir. Ketenangan sekarang milikku, dan itu emas. Aku tak lagi bayang dicerita orang lain. Aku penulis ceritaku sendiri. Setiap pagi di apartemen kecilku, aku buka jendela, hirup udara Jakarta, yang bebas dari aroma kontrol. Tak ada lagi inspeksi kamar acak, tak ada lagi panggilan mendadak keluarga, yang sebenarnya perintah. Aku bangun, buat kopi sendiri, dan rencanaan hari tanpa takut salah langkah. Poenage Digital Solutions tumbuh cepat. Klien datang bukan karena nama Pratiwi, tapi karena visi yang aku bawa, strategi yang benar-benar milikku, tak dicuri. Timku, mantan karyawan yang lihat aku di panggung itu, kerja dengan semangat baru. Kami tak lagi takut bos, kami cipta bersama. Suatu hari Sari datang ke kantor dengan berita. Dewan Pratiwi resmi bubar perusahaan. Aset sisanya disita buat bayar hutang dan ganti rugi karyawan yang tuntut. Aku angguk, tak ada kemenangan liar, hanya kedamaian. Mereka akhirnya bayar. Diko hubungi lagi, suaranya lebih mantap. Kami bertemu di kafe netral, tak di rumah mewah lomo. Aku mulai terapi juga, katanya. Dokter bilang aku juga korban, meski cara berbeda. Aku mau minta maaf yang benar. Bukan cuma koto. Kami bicara lomo. Bukan soal masa lalu yang sakit, tapi masa depan mungkin. Aku tak minta kau lupakan, kataku. Tapi mungkin kita belajar percaya lagi, pelan-pelan. Dia angguk, moto basah. Aku bangga padamu, Kak. Itu pertama kali dia panggil kakak dengan nada hormat, bukan karena perintah orang tua. Aku tersenyum. Aku juga bangga kita masih di sini. Hubungan dengan Diko tumbuh pelan, seperti tanaman yang butuh air hati-hati setelah musim kemarau panjang. Kami tak pernah bahas Lino dan Hendra secara detail lagi. Mereka jadi bayang samar yang kami pilih tak hidupkan. Aku dengar dari kerabat jauh bahwa mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor. Hendra coba bangun bisnis kecil properti, tapi tak ada yang mau kerja dengannya setelah skandal viral. Lino masih kirim pesan lewat orang ketiga, main korban, tapi aku tak pernah balas. Aku pilih damai. Di perusahaan, aku rekrut lebih banyak perempuan yang cerita mirip milikku, yang pernah dihina, kerja kerasnya dicuri, suara dibungkam. Kami buat kebijakan baru, transparansi, kredit terbuka, zero tolerance bullying. Setiap kali ada rapat, aku ingatkan tim, kita bangun dari abu, bukan dari ketakutan. Suatu sore, Dokter Moyo kirim pesan. Bagaimana rasanya sekarang? Aku jawab jujur, seperti bernapas untuk pertama kali. Dia balas, itu penyembuhan. Kau tak lagi selamat dari 47 bandingan, kau menang. Aku simpan daisi kering dari Jessie di meja. Kadang aku pandang, ingat gadismu yang berani bilang ibumu menyeramkan. Jessie sekarang tinggal di Bandung, punya keluarga kecilnya sendiri. Kami chat sesekali, cerita hidup. Kau inspirasi, katanya sekali. Aku tak pernah berani lawan seperti itu.
Kau tak perlu, balasku. Kau sudah selamat dengan caramu. Kehidupanku sekarang penuh warna, yang dulu tak diizinkan. Aku jalan ke Gunung Senduro akhir pekan, backpacking seperti mimpi lomo. Aku pacaran dengan pria baik yang tak pernah tanya opo koto ayahmu. Dia hanya tanya opo yang kau mau hari ini. Aku tulis puisi lagi, terbitkan di blog kecil, dan orang boco bilang kau kuat. Aku tonton film horor sendirian di bioskop, tertawa saat monster muncul, tak lagi takut monster di rumah sendiri. Tahun kedua setelah pengungkapan, aku diundang pidato di Konferensi Nasional Wanita Pengusaha. 47 bukan akhir, kataku di panggung. 47 adalah bukti aku tak pernah menyerah. Dan kalian juga tak perlu. Tepuk tangan menggelegar, tapi kali ini aku tak butuh validasi luar. Aku sudah punya di dalam. Kadang malam, aku duduk di balkon, pandang lampu Jakarta berkelap-kelip. Aku ingat lorong panjang itu, pintu mahoni, suara bantingan, penghitungan dingin. Tapi sekarang itu hanya cerita lomo. Pintu masa lalu tertutup rapat. Aku tak pernah buka lagi. Sebaliknya, aku buka pintu baru setiap hari. Pintu ke kantor pojokku, pintu ke teman baru, pintu ke mimpi yang dulu dilarang. Aku Rino Pratiwi. Bukan Putri Hendro. Bukan kekecewaan Lino. Bukan bayang di kerajaan curian. Aku wanita yang selamat 47 kali, lalu bangkit dan buat dunianya sendiri. Dan dunia ini, akhirnya, milikku sepenuhnya. Terima kasih sudah ikut cerita ini. Jika kau dengar dari manapun, tulis di komentar. Pengalamanmu penting. Kita semua layak bebas.